Mas mau tanya boleh? Boleh dong. Halo Mas Anbas, halo. Bung Gorila Coklat dari Bali. Silakan. Ini sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, ucapkan selamat datang buat teman-teman yang sudah menonton live yang keberapa ya? Keempat kali ya di bulan Ramadan, mencoba untuk live setiap hari. Ini sambil saya menjawab ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini mau menjawab pertanyaan dulu nih. Bertanya dari M Zakaria 1234. Mas, saya mau tanya, gimana caranya bikin materi stand up yang LPM-nya padat tapi nggak terkesan melucui? Kalau menurut saya udah pasti melucui. Kalau LPM-nya padat udah pasti melucui. Maksudnya apa yang diharapkan begitu loh? Gitu kan? Karena LPM padat tuh maksudnya sudah pasti dikira orang tuh bahwa materinya adalah materi-materi yang dalam tanda kutip memang dicari-cari apa namanya, kelucuan. Nah, kecuali memang ada beberapa orang yang LPM-nya padat itu karena banyak tagnya itu tuh, tag itu adalah kalimat setelah punchline pertama yang ditujukan untuk menambah kelucuan tanpa harus menambah setup baru. Jadi premis setup punchline tag gitu. Gitu. Jadi tambah terus. Biasanya adalah respon. Misalnya kalau marah, respon marahnya terus. Jadi mungkin kalau memang yang dicari adalah tidak terkesan melucui, adalah menambah emosi dari si materinya. Begitu kira-kira. Hadir pemula dari Syahala Malai. Masya Allah. Budak-budak Malaysia. Melucui bukan try to be funny ya. Bisa aja sih kok, tapi kayak maksudnya nggak terkesan melucu itu masih agak di abu-abu juga sih ininya, ranahnya ini. Karena banyak yang materi yang LPM-nya padat tuh karena misalkan respon dari itu kan, tapi ya dibilang udah pasti melucui sih emang gak juga sih, tapi kayak memang dicari-cari lucunya lah gitu kira-kira. Baru 3 kali open mic Mas, semangat. Kalau memang cinta kesenian stand up comedy, digas terus aja. Ini tadi dari M Zakaria gitu. Terus pertanyaan kedua ini menjawab dari Bung Hengki. Cara menulis premis dan setup secara efektif tidak kepanjangan. Bahwa ada teknik menulis secara umum ya, yaitu namanya di trimming. Trimming. Yaitu adalah menulis materi, mengedit materi. Jika dihilangkan katanya tidak merubah makna awalnya. Lagi ya. Jadi trim itulah teknik mengedit tulisan di mana menghilangkan kata yang tidak penting sehingga maknanya masih sama. Misalkan kalau ada kata-kata kayak naik ke atas, ya ke atasnya dihilangin. Kan naik udah pasti ke atas. Masuk ke dalam. Nah, masuk tuh pasti ke dalam. Ke dalamnya dihilangin. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi maknanya tetap sama. Oke. Jadi tidak kepanjangan tuh caranya cuman itu gitu, atau secara lain adalah memilih
padanan kata-kata yang lain gitu. Jadi biar tidak terlalu panjang. Misal contoh kalimat berbelit apa ya? Coba deh. Cari bentar ya. Contoh kalimat berbelit. Oh, bukan kalimat bertele-tele gitu aja. Wah, ini kenapa begini? Bentar. Oh, ini nih. Kenapa nggak ada suara? Tolong. Kalimat berbelit. Bertele-tele. Biar ada contohnya aja kita mah. Nih, misal. Di kalimat teks ini. Ini bertele-tele nih, tidak efektif. Adik-adik dan kakak-kakak juga ibu bapakku pergi berenang dengan bersama-sama sekeluarga. Terlalu ini gak sih? Too much gak sih? Gitu kan ya. Kayak kami sekeluarga pergi berenang, selesai. Nah. Atau saya dan keluarga pergi berenang. Udah gitu aja. Simple. Nggak perlu ya gimana banget. Yang penting tersampaikan dengan jelas. Gitu. Diefisienkan dengan cara di trimming. Begitu. Kira-kira. Oke, ini dari tadi Just Takin. Nanya nih. Saya ada premis atau payung, tapi bingung mau taruh opini di mana. Premisnya gini, saya ini supir taksi listrik dan menurut saya nggak semua orang siap dengan teknologi. Lah ini udah premis, Mas Justakin. Ini kan udah premis. Ini kan premis. Ini kan premis dan juga udah opini nih. Ini. Kalau mau dipanjangin, dan menurut Mas Angin enggak. Kenapa nggak semua orang siap dengan teknologi? Nah di sini udah opini di sini. Ini kan udah premis nih, ya kan? Kan kalau opini kan sebuah pendapat ya, pendapat atau argumen. Nah argumennya sih sebenarnya ini udah setengah lengkap. Menurut saya nggak semua orang siap dengan teknologi. Karena bla 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 bla. Nah udah taruh aja di situ. Jadi nggak perlu yang gimana banget, Mas Takin. Kalau bingung gitu, karena kan ini udah stepnya setengah lengkap. Menurut saya nggak semua orang siap dengan teknologi. Penonton kayak, oke, kenapa tuh? Kok bisa ngomong nggak siap? Nah, karena bla 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 bla. Nah ini kompetitor Margit tapi ini udah pasti lebih loose. Kan lebih menarik sana Mas Ican. Kalau sini kan yang nonton kan yang segini aja nih. Siap Mas, paham. Thanks. Nah boleh Mas aja. Coba diterusin aja. Ditulis di kolom komentar. Kenapa nggak semua orang siap dengan teknologi? Nah itu nanti utuh tuh langsung. Premisnya jadi premis utuh. Saya ini sopir taksi listrik dan menurut saya nggak semua orang siap dengan teknologi. Karena bla 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 bla. Nah, coba ditulis aja di kolom komentar. Begitu, semoga menjawab. Sembari itu kita menjawab pertanyaan yang lain. Dari Bung Gorilla Coklat. Ya Mas ini lagi mau coba
terlalu tiba-tiba, terlalu ngetes premisnya di sini. Karena mana ada margi banyak ngomong doang ini lebih bervalue. Mas kayaknya kamu kayaknya ketik ini ketika sedang di ini kan, sedang di depan margi kan ini. Apa Mac WNJ tuh oh ya Rabu. Waktu itu pernah kesana tapi belum sempat open mic tuh di sana. Tapi sempat kesana sekali. Di cafe yang di bawah flyover. Asik. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini adalah dari Gorilla Coklat. Batas dari materi atau beat kita tidak terkesan supaya. Nah, ini pertanyaan juga berbelit-belit ini. Batas dari materi atau beat kita tidak terkesan try to be funny. Nah, lebih singkat. Oleh penonton gimana ya Mas ya? Kayaknya menurutku salah satu caranya adalah membawakan materi yang kita sendiri paham atau tahu, Mas Gorilla. Bukan Mas Gorilla nih, Mas Fakhrul kalau nggak salah nih namanya. Ngedak banget Mas Gorilla. Masa ucapan ke Gorilla Mas? Tidak terkesan try to be funny adalah membawakan materi yang kita paham. Jadi kita terlihat pede di panggung. Karena ada orang-orang yang kenapa try to be funny? Karena terkesan tidak believable oleh sebagian orang. Kita misalkan tampilannya culun, nadanya malu-malu, tidak terkesan kredibel, tapi ngomongin soal ekonomi Indonesia. Nah itu bisa terlihat sebagai try to be funny karena sosokan ngomongin hal itu. Sedangkan kalau misalkan dengan perawakan seperti itu, kalau misalkan ngomongin soal introvert, mungkin saya ini orangnya kikuk, saya orangnya nggak enakan, nah itu juga mungkin lebih masuk ke sana. Kira-kira ke sana, Mas Fakhrul. Apakah menjawab, Mas Fakhrul? Ini BTW kalau teman-teman melihat ada yang beda, jadi ini baru dapat lighting dari saweran teman-teman yang ada di Saweria dan di Sosiabus yang ada di bawah ini. Nah ini, mungkin teman-teman bisa kalau ada rezeki lebih, bisa sedikit membantu saya untuk nambah buat webcam, yaitu agar lebih cihui. Kalau di Sosiabus bisa media share. Jadi kalau teman-teman misal mungkin ada materi stand up comedy yang mau di-review, nah masukin di media share di Sosiabus. Begitu. Sip, noted. Mantap, Mas Farul. Nah, pertanyaan dari Mas Raya. Cara gali tag. Jadi buat yang tidak familiar dengan apa itu tag itu bisa dibilang juga double punchline. Ini kelucuan setelah punchline utama yang tidak perlu setup baru. Jadi digali terus. Bahwa saya ada materi akhir-akhir ini sih, tapi agak 18 plus ya, tapi semoga ini buat sekedar contoh aja gitu. Jadi beatnya adalah soal tidak perlu setup baru. Nah gitu deh. Sip. Jadi saya ada materi soal saya tuh pengen banget kurus karena saya takut malam pertama saya tuh bakal nyusahin gitu, karena ya dengan perut saya yang membentuk huruf P ini, saya takutnya ketika saya malam pertama, ketika sedang menghantam istri saya, kedorong. Nah itu punchline pertama, kedorong punchline. Tagnya adalah setelah itu apa?
Jadi cara galinya adalah abis itu apa? Abis itu apa lagi? Abis itu kejadian apa lagi? Apa yang terjadi lagi? Terus. Nah, teks saya di materi itu, ketika saya menghantam istri saya, tes, kedorong. 1, 5 meter. Tes, pindah ke ruang tamu. Tes, 3, kasurnya ngikut. 4. Nah, saya tagnya ada 4 untuk satu jokes itu. Jadi, karena setup saya di awal cukup panjang, saya membayarnya dengan banyak tag. Jadi secara jumlah ideal 4 punchline per menit sudah tercukupi di materi itu. Jadi kalau saran saya Mas Raya, salah satu caranya adalah dengan menanyakan abis ini apa lagi, abis ini terjadi apa lagi, terus apa, terus kenapa, gimana, terus ketika sudah mulai abis baru kayak kesimpulannya apa dari itu. Misal kalau saya tadi misal kalau mau dicari-cari ya, tes kedorong 5 meter, tes kedorong 1, 5 meter, tet sampai ke ruang tamu, kasurnya ngikut. 4, mertua saya kaget misalkan, saya diceraiin gitu, belum punya anak udah jadi duda. Nah, bisa 7, bisa 8. Harus satu kata Mas? Enggak juga sih, rangkaian kalimat. Tapi yang penting tidak ada setup baru. Biasanya malah 1 sampai 3 kata. Mentok-mentok 4 lah, mentok-mentok 4. Mentok-mentok 4 lah. Yang penting menambah kelucuan tanpa harus setup baru. Jadi tambah terus. Biasanya kalau ngetek tuh gitu. Salah satu caranya ya, yang saya tahu. Begitu Mas Raya. Monggo kalau teman-teman ada pertanyaan lagi boleh silahkan. Saya sambil cek lain. Iya, soalnya besok tuh saya ada open mic, tapi ini materi masih belum jadi. Dan rencananya sih pengen materi yang saya yang saya bikin 2 hari ini sih bisa dibawakan besok, begitu kira-kira. Oh ini Mas, ada Mas Icun ini open mic di mana Mas? Besok ada open mic di Cana Coffee. Infonya silahkan cek di Serapindo Jogja. Posternya warna pink sama hijau kalau nggak salah. Dicek aja. Untuk datang ada FDC 15.000, tapi sudah dapat es teh. Tuh, silakan. Ini coba ya, bisa nggak ya saya tampilkan alert, karena biar terbaca aja sama teman-teman. Coba overlay alert. Nah coba ya kita tambahkan alert biar ada browser alert Sawedia. Oke. Bab. Terus kita masuk ke sini. Terus kita set. Bisa nggak tuh?
Nah, nah ini suka nggak muncul soalnya. Kelar Saweria nih. Kalau di Malaysia nggak banyak open mic, saran yang mau praktis di mana? Kalau saya Pak C, wah, sok bisa bahasa Malaysia ini. Kalau saya Pak C bisa nimbrung bahasa ini apa ya? Kalau ada live music di cafe, tapi yang kondusif, yang tidak terlalu mengganggu. Kalau bisa bilang boleh tak saya coba 1-2 jokes stand up di sini. Itu menurut saya lebih efektif dibandingkan dengan mencari penonton open mic. Jadi tampil 5 jam tuh, terus tampil stand up, direkam, di-upload ke sosial media. Nanti semakin banyak yang nonton, nanti akan terbangun tuh masa-masa untuk kayak, oh kapan lagi nih Pak C ada open mic, kapan lagi tampil stand up saya mau nonton. Nah itu baru mulai bikin open mic yang lebih rutin. Kira-kira seperti itu. Set. Nah ini kadang suka agak muncul nih alertnya. Wah tuh, suka begini soalnya. Mas body edition gambar materinya bisa tahu juga cara bikin materi dari 0 sampai jadi 5 menit. Silakan cek live sebelum ini. Live sebelum ini dulu ya. Dicek. Itu bikin dari 0 sampai jadi premis. Dicek dulu aja, ditonton. Atau bisa cek di Instagram saya, ada konten yang bikin materi dari 0 juga. Maksudnya biar nggak mengulang. Nanti kalau karena takutnya siapa tahu hari ini banyak banget yang menanya, ternyata. Begitu ya, Mas Alfarizi. Tadi saya mencari, siapa tahu ada yang kelewat. Oh ini, Azizi, apakah OneNote bisa diberi tag Mas? Oh bisa banget lah. Materi-materi Anthony Jeselnik tuh, one-liner bisa. Terus ada yang komika yang tua tuh juga bisa naruh tag dia. Coba ya, saya cari dulu ya. Terus sebenarnya bisa ditonton bareng-bareng nih. Nah, kita sambil cari. Coba one-liners komik old Andy Higgins. Oke, kita ini dulu set. Nah, ini. Coba kita tonton ya. Sambil nyariin ini. Oh, takutnya ini dia nanti copyright. Jangan ini deh. Instagram aja. Ntar ya. Instagram Andy Higgins. Kita lihat. Oke. The finger.
Kita lihat set IG set bab. My fingers are no longer nimble. If I get pissed off at somebody, I can't give them the finger. Instead, I give them the claw. I'm a worrier. I worry about everything. I worry about dying young. I'll go to hell. Nah, itu dia. If Itu I get pissed off at somebody, I can't tag ya. give them the finger. Oke. Tua tuh udah mulai kaku tangan. Jadi kalau misalkan lagi sebel nggak bisa ngasih jari itu maksudnya ini ya, jari tengah ya gitu ya. Instead, I give them the claw. Nah, makanya kalau lagi kesel nggak gini gitu. Gini gitu. Gitu. I'm a worrier. I worry about everything. Saya tuh orangnya gampang apa ya, worry tuh, khawatir. I worry about dying young. Saya khawatir sama mati muda. I'll go to hell. Ada orang kesel gitu, tag-nya adalah callback. Mati aja loh gitu. Jadi bisa dikasih tag gitu. Oke, ntar deh guys. Ini halo Mas Sepa. Wih, keren. Terima kasih 10.000-nya. Semoga dilipat gandakan berkali-kali lipat karena dirimu menyawer di bulan suci Ramadan. Nah, start. Kita refresh. Asik. Nih, tetanggaku ada juga khawatir MBG. Tetanggaku ada juga yang khawatir MBG, saking lebihnya dia ngomong ke anaknya kalau dapat MBG jangan dimakan sebelum punya temennya habis. Aku bilang lebih karena anaknya mah. Aku coba tag ini buntu. Menurutku nih sebenarnya permasalahannya bukan tagnya mas, tapi lebih ke bahwa ini asumsi apa nih yang dibangun terus dipatahkan di sebelah mana mas Raya? Itu ya, coba ya kita ini. Halo bang dari Majalengka, asik Majalengka digoyang. Majalengka digoyang. Nah, ini katakanlah premis ya, katakanlah. Walaupun tidak ini ya, setup. Nah ini Mas Raya perlu apa namanya ditelaah kembali gitu, bahwa materi ini premis tetanggaku ada juga yang khawatir MBG, saking lebihnya dia ngomong ke anaknya kalau dapat MBG jangan dimakan dimakan sebelum punya temennya habis. Aku bilang lebay karena anaknya masih dalam kandungan. Nah ini asumsinya tidak apa ya, agak sulit terpatahkan di bagian punchline karena kalimat ini jangan dimakan sebelum punya temannya habis. Kan berarti kan udah ada anaknya karena sudah ngomong punya temannya habis. Kecuali misal
Aku bilang lebay karena anaknya homeschooling misalkan. Gitu. Kalau masih dalam kandungan tuh kayak kok masih dalam kandungan, kan udah ngomong jangan dimakan sebelum punya temannya habis. Begitu. Jadi menurutku sebelum mencari tag, yang perlu diperbaiki itu struktur premis, setup dan puzzle-nya dulu Mas Raya. Baru nanti kita masuk ke tag. Gitu. Karena percuma juga. Tag itu tidak akan berfungsi dengan maksimal kalau punchline utamanya juga nggak kena. Agak sulit kalau mencari tag. Kalau punchline pertamanya nggak kena, udah mah nggak kena, tambahin tag, ya nggak kena lagi. Kasian nanti malahan. Gitu ya Mas Raya ya. Semoga menjawab ya. Tadi ada yang tadi Mas itu tadi bertanya. Oh ini contoh saya seorang guru sekarang. Sebenarnya dulu nggak kepikiran jadi guru. Apakah perlu saya ambil tarikan ke belakang dulu saya nggak jadi guru karena apa? Terus seiring berjalan waktu akhirnya jadi guru. Tergantung Mas Anang Almarzak ini konteks komedinya mau kemana gitu. Maksudnya kan tarikan premis itu ketika sudah ada premis utuhnya. Misalkan nih aku kasih contoh yang kemarin nih, yang live kemarin tuh ada apa namanya, ada contoh premisnya. Ntar ya. Nih. Saya ada premis ini nih. Set tadi. Saya premis ini nih. Premis ya. Sebagai anak kos saya tuh suka nontonin konten masak untuk anak kos di Instagram. Cuman nggak tahu kenapa ada aja konten masak yang akunya buat anak kos tapi tidak kos friendly. Nah, tarikan ini kan udah premis. Maka kan kemudian pengembangannya itu kan bisa dari macam-macam videonya, alat-alat yang digunakan, gitu. Terus kayak ada nggak yang contoh yang aneh. Nah ini ketika sudah punya premis benernya, baru kita bisa narik ke bawah gitu. Jadi kalau cuma contoh saya seorang guru sekarang, sebenarnya dulu nggak kepengen jadi guru, apakah perlu saya ambil tarikan ke belakang dulu saya nggak jadi guru karena apa, terus sering berjalan waktunya akhirnya jadi guru. Nah tergantung gitu, mau arah komedinya kemana gitu. Kalau sharing komika apakah kayak gini juga berdampak Mas? Defaultnya iya, secara umumnya begitu. Terlebih kalau saya ya, karena saya minta buat teman-teman tuh untuk untuk mengeprint biar bisa ketahuan nih ininya kemana. Baik Mas Anpas, kalau udah ada premis utuhnya boleh ya ditulis ya? Kalau udah ada premis utuhnya boleh ya? Boleh kalau udah ada premis utuhnya. Karena yang ini masih belum bisa kebayang nih. Ininya bisa ditarik ke depan atau ke belakang. Karena sifatnya adalah ini nanti kalau misalnya udah ada premisnya ya, mau diidentifikasi kemana, misal premisnya apakah Bung Ramjok, RMJK Bung Ramjok ini pasti Bung Ramjok. Terima kasih Bung Ramjok. Wah, RMJK Ramjok ini coba saya cek dulu ya. Nah, kalau kan Ramjok
Nah, betul. Mantap, program joke dari Jepara gitu. Keren. Semoga rezekinya ditambah dan Anda selalu sehat dan dilindungi ketika bekerja di dalam turbin. Gitu. Oh, lanjutkan lagi. Tadi kan premisnya apakah premis khusus atau premis umum? Karena kalau premis khusus ditarik ke atas, kalau premis umum ditarik ke bawah. Begitu kira-kira. Nanti kita menunggu jawaban dari Mas Anang. Nah, ini dari saus kacang 47 adalah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman yang mendapat predikat jagoan tongkrongan atau badut tongkrongan. Bang, kok beberapa cerita masa lalu saya di tongkrongan pecah banget, tapi kalau di open mic garing banget. Yang sering terjadi ya, yang sering terjadi adalah ceritamu itu banyak referensi yang harus dijelaskan, dijabarkan. Maksudnya gimana, Mas? Gini, misalkan ceritamu adalah cerita soal, katakanlah kamu iseng di masjid ketika sholat tarawih, misalkan. Kamu cerita soal kejadian itu. Ketika di tongkrongan, teman-teman tongkrongan tahu soal situasinya, terbayang situasinya. Oh, masjidnya itu, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Ada bapak ini, ada orang ini, ada begini, si ini diginikan dan segala macam. Nah, mata Mas Eba. Makasih Bang ilmunya, saya nonton sambil jualan. Anda jualan apa, Mas? Andy Umar. Siapa tahu bisa saya ucapkan di sini. Tadi sampai mana? Oh, ketika ada orang-orang yang tahu soal latar belakang kisahmu, cerita itu akan lebih mudah lucu. Beda konteksnya kalau kita tampilkan di depan panggung, di mana penonton nggak tahu kita siapa, belum tahu latar belakangnya kayak apa, belum tahu konteks ceritanya kayak apa, tiba-tiba disuguhkan cerita yang penuh dengan referensi-referensi tersebut. Jadi susah dong jelasinnya. Betul, memang. Makanya fungsinya premis dan setup di awal materi itu adalah untuk menanamkan bagaimana situasi dan kondisi ceritanya supaya ceritanya bisa disampaikan dengan utuh dan lebih baik. Misalkan, saya selalu ngasih contoh ini. Misalkan cerita soal guru SMA yang sering jadi bahan iseng anak-anak SMA gitu. Kalau di panggung cuman cerita soal, ya dulu di SMA ada guru namanya Pak ini, dia sering diisenginnya A, B, C, D, E, F, G. Mungkin ada yang ketawa, tapi mungkin banyak yang bingung. Kenapa? Karena kalau itu diceritakan di depan teman-teman SMA sudah tahu. Ketika nyebut nama misalkan Bapak Anto misalkan. Bapak Anto kebayang, oh yang pakai kacamata bulat. Oh, yang kemana-mana naik sepeda. Oh, yang kalau ngomong suaranya pelan. Nah, hal-hal ini yang tidak diketahui sama penonton di open mic. Sehingga perlu penjelasan yang lebih dalam dan lebih kompleks. Nggak sekedar cuman cerita intinya aja. Makanya kalau teman-teman nonton film yang bagus kan film yang menceritakan kenapa dia begini, kenapa dia begitu, kok dia punya sifat ini, kok dia punya sifat itu, dijelaskan. Begitu kira-kira @saus kacang 47. Semoga menjawab ya. Yang dari Rezaliu. Dari Rezaliu. Mas, gimana seharusnya sikap kita kalau ada penonton atau teman satu komunitas yang heckling? Mending didiemin aja, lanjut open mic atau ditanggepin? Dan kalau ditanggepin gimana caranya? Terima kasih.
Oke. Biasanya ini yang sering terjadi ya. Yang sering terjadi itu karena saya juga sering ngalamin juga gitu. Di komunitas Radio Jogja, terlebih di tahun-tahun mungkin 2006, 17, 18, itu ada beberapa anak komunitas yang memang doyannya nyeletuk, nge-heckling ketika komik tampil. Niatnya dia untuk membuat suasana jadi lebih rame karena komikanya garing. Jadi kalau komikanya nggak lucu, agak di-heckling gitu, biar suasananya hidup. Tapi enggak jarang juga bagi sebagian orang dianggap mengganggu oleh penonton lain gitu. Nah, biasanya komika-komika yang memang dapat treatment seperti ini dari si komika ini itu membalasnya macam-macam. Ada yang dengan ngerosting, ada yang kayak ditanggepin, diajak tektokan, crowdwork istilahnya. Ada juga yang lanjut. Nah, tergantung kebutuhanmu seperti apa. Kamu pengen apa nih? Gini, kalau memang dia dirasa sudah mengganggu penonton lain, jadi penonton tuh terganggu dengan kehadiran dia dan celetukannya, diserang balik tidak masalah, karena penonton juga sudah mengamini bahwa oh emang ini orang mengganggu, jadinya sah dan layak untuk diserang balik, kira-kira seperti itu. Jadi caranya banyak, tergantung sikapmu apa. Mau zen, diam saja, lanjut, monggo. Tapi kalau sudah mengganggu penonton, sudah dirasa penonton terganggu sama sikapnya dia, monggo, diserang balik nggak apa-apa. Serangnya kayak apa? Ya bisa kayak, ini orang berisik banget nih, goblok gitu, bisa sekasar itu ya bisa gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, dari Mas apa lagi? Terima kasih Mas Bangders. Sangat terharu sekali. Kita tampilkan lagi ya. Kita tampilkan lagi. Nah, set. Nasi goreng. Kenapa? Oh, nasi goreng tadi. Kenapa tiba-tiba nasi goreng? Wah, mantap. Mas Edward, semoga selalu diberkahi dengan pelanggan-pelanggan yang berdatangan terus. Berkah kamu jual makanan di bulan Ramadan, berkah karena kamu menyenangkan orang-orang. Terima kasih ilmunya Mas Anwar, semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Amin, terima kasih. Semoga kembali ke dirimu juga Mas Reza. Doa-doa baik semoga kembali ke kalian juga. Kan di bulan Ramadan ini doa-doa diijabah. Ini. Oh ini. Set, bisa gak sih? Nah, 50.000 dari Bang Gedar, pesan, respect sama inisiatifnya, semoga makin berkembang. Terima kasih Mas Bang Der, semoga rezekinya dilancarkan terus dan dihindarkan dari segala mara bahaya yang hadir dalam hidupmu. Semoga rezekimu mengalir terus sampai dirimu tenggelam dalam rezeki yang terlalu banyak itu. Mantap. Loh, Mas Anang ini udah open mic di sudah mau gameplay. Ada yang karena sudah 2 menit Bang Rispo mau mukul gue. Sungguh kenangan-kenangan di Jendela Coffee. Mantap. Sekarang Mas Anang di mana BTW?
kalau boleh tahu, di mana kalau boleh tahu nih Mas Anang keberadaannya? Tadi ada di ini juga ya, di Mas Anangnya sudah menuliskan premisnya. Nah nih, sebagai seorang guru BK yang sekarang ngajar di sekolahku dulu, oke. Jadi guru BK ngajar di mantan sekolah. Ya kira-kira gitu ya, mantan sekolah. Jujur sangat membantu, soalnya aku tahu di mana tempat-tempat anak bolos, tempat pacaran, soalnya itu tempat favoritku. Nah, oke. Ini menurut saya ditariknya ke bawah. Nah kan ini kayak jujur sangat membantu. Ini itu satu bagian. Nanti bagian lain adalah membantu apa lagi nih? 2, membantu 3, membantu 4. Jadi nariknya ke sini, Mas Anang. Tarakan. Oh, Mr. Deswin Fakih. Tarakan. Membantu 2, membantu 3, membantu 4. Gitu. Cara nariknya gitu, Mas Anang. Jadi jujur sangat membantu. Ini hanya satu dari apa yang membantu. Cari lagi, membantunya apa lagi, membantunya apa lagi, membantunya apa lagi. Ini juga semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin juga ada yang kebingungan untuk menggali premis seperti apa. Nah, kata kunci yang lain adalah jujur sangat membantu. Ini kata kunci yang penting. Kalau ada yang membantu, berarti ada yang apa? Ada yang malah menyulitkan. Nah, kalau yang sudah menyulitkan ini, membantu sini sudah ada. Membantu dalam hal A, B, C, D. Menyulitkannya apa? A, B, C, D. Nah, hanya dari satu tadi premis bisa dapat 8 potensi kelucuan yang lain kalau mau digali terus. Nah, ini kalau saya galinya seperti ini, dan ini lebih cocoknya galinya ke bawah. Itu karena ini premisnya umum. Jujur sangat membantu. Gitu. Kira-kira begitu, Mas Anang. Semoga terjawab. Boleh teman-teman. Wah, ini sudah 450. Mantap. Terima kasih. Semoga yang sobat dilancarkan rezekinya terus. Keren. Teman-teman juga boleh kalau mau kayak tadi Mas Anang ngetes atau bisa ada pertanyaan terkait beatnya, boleh ditulis di kolom komentar atau di via Sosiabas biar muncul alertnya lagi. Aja, keren banget. Begitu. Sambil minum. Yang menyulitkan karena guruku tuh masih nganggap aku siswanya, padahal sekarang rekan kerja. Satu dapat, kocak itu. Dapat, Mas, terima kasih. Dapat tuh, kocak. Ya sih susah juga ya, kayak mau negur tapi jangan kurang ajar kamu. Saya dulu yang ngajar kamu. Aduh, berat. Berat. Monggo teman-teman, lagi silakan yang mau bertanya. Ini saya sampai jam 10:30 kali ya, setengah sebelas. Monggo, kalau ada yang mungkin teman-teman ada kesulitan dalam hal penulisan atau mungkin pengen ada yang ditanyakan terkait ya mungkin berkomunitas atau dalam hal mungkin delivery, mungkin dalam hal pencarian ide. Siapa tahu saya bisa membantu teman-teman.
gitu. Tapi sekarang tuh kayaknya sih minat stand up komedi tuh udah mulai ini lagi deh, udah mulai bergeliat kembali gara-gara Suci. Terus stand up Indo mulai bergeliat. Gitu. Oke nih. Nih besok yang open mic besok. Kan nggak? Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 komik. Mulai jam setengah 4 di Cana Coffee, Jalan Mayor Suryotomo, nomor 2 di Ngupasan. Anjay. Tet, 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 tet. Oh nih dari yang mas jual-jual nasi goreng nih. Alasan kenapa saya jualan nasi goreng karena dulu saya pikir jualan nasi goreng itu gampang. Soalnya dari kecil saya sering banget bikin nasi goreng sendiri di rumah, makanya saya pikir ini peluang bisnis. Bahkan saking tertariknya saya kepikiran buat resign dari kerjaan. Apa susahnya sih tinggal gorengin nasi, kasih ke konsumen, udah deh dapat uang. Tapi saya lupa waktu di rumah saya nggak pernah bungkusin nasi. Bagus, bagus, bagus. Cuma agak terlalu panjang tapi kocak, banyak potensi itu. Dan yang baru tahu adalah ketika jual nasi goreng itu baru sadar, oh ternyata jual nasi goreng itu perlu perlu dijual ya, maksudnya keren cuma masak doang, ternyata nyari pelanggan sulit ternyata. Tet 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 tet. Selamat datang buat teman-teman yang mungkin baru bergabung. Ini adalah live belajar cara bareng-bareng. Ini saya lakukan awalnya setiap hari. Cuman kemarin keskip. Wah, itu tadi. Mantap. Jadi kita uh, monggo buat teman-teman silakan. Siapa tahu. Ini karena bio nih kalau terlihat tidak ada yang tanya. Tapi yaudah deh, kalau nggak ada yang tanya, saya lanjutkan pencarian materi. Siapa tahu ada juga yang menunggu. Nah kemarin ini nih, bahwa ada 2 premis. Nih. 25.000 dari Anang. Emoji Abi. Terima kasih Mas Anang. Semoga materinya jadi. Dan apa namanya, nanti di-upload di Instagram ya. Pengen lihat jadinya kayak apa. Begitu. Nah, kemarin tuh premisnya tuh terakhir di sini. Sadar gak sih zaman sekarang tuh orang bangga-bangga kalau jadi pendosa. Masa kemarin ada yang bangga karena dia mokel. Bukannya akibat paling ujung dari batal tuh, dari batal puasa tuh neraka. Apa ya dia masih bisa bangga pas masuk neraka? Oh, pegang sih. Kayaknya
sombong. Mas aku ada materi, coba aku kirim siapa ya. Mantap. Mas Arno coba dicoba aja ya. Siapa tahu bisa muncul. Nanti kalau nggak bisa muncul, tak munculin. Nah ini kalau setupnya begini, oh kosong, masuk mana? Aman aja. Rp25.000. Nah, Dari Hanung Cinex. Pesan, saya mahasiswa TI kelas karyawan dosen suka ngajar di kelas karyawan, karena di kelas reguler ada yang baru bisa nyalain komputer saya cek benar disuruh bikin judul file init P dia malah nulis pakai kata underscore ini matkul pemrograman loh. oke. Kita kopas. Coba ya. Udah. Saya mahasiswa di kelas karyawan, dosen suka ngajar di kelas karyawan karena di kelas reguler ada aja yang baru bisa nyalain komputer. Saya cek benar disuruh bikin file init.py dia menulis pakai kata underscore. Ini matkul. Oke. Ini Mas Raden Bagus Hanung. Materi ini masih mungkin ya. Mungkin bisa lucu kalau tampil di depan teman-teman yang satu frekuensi gitu. Karena bagian ini ya disuruh bikin ini ya. Ini itu orang awam sulit untuk mencerna karena terlalu kompleks. Kalau mau coba mencari yang lain, cari yang konteksnya lebih umum. Sama, saya mahasiswa TI kelas karyawan, dosen suka ngajar kelas karyawan karena, nah ini menurut saya dijabarkan dulu. Dosen suka ngajar di kelas karyawan karena apa? Nanti bedanya di kelas reguler apa gitu. Terlebih di bagian ini Mas Raden agak kontradiksi. Bukan kontradiksi juga sih, tapi apa ya? Lompat-lompat bahasannya. Karena di kelas reguler ada yang baru bisa nyalain komputer. Ini ya konteksnya, baru bisa nyalain komputer. Berarti sangat awam. Bener-bener bahkan gak bisa nyalain komputer. Tapi kenapa saya cek bener disuruh bikin judul file init ini, dia malah nulis pakai kata underscore. Nah, kan baru bisa nyalain komputer nih. Bikin judul file kan levelnya masih di atas lagi. Jadi bermain di area ini dulu aja. Bermain di area baru bisa nyalain komputer ini. Misal baru bisa nyalain komputer. Bahkan ada yang nyalain
Tapi kalau kepanjangan takut atensi penontonnya, kalau kepanjangan takut atensi penontonnya nggak keburu hilang. Betul, betul. Masih bisa dipersingkat, masih bisa dipersingkat. Ini misalkan baru bisa nyalain komputer. Bahkan ada yang nyalain komputer mau minjem proyek temen, misalkan. Karena di kelas reguler ada yang baru bisa nyalain komputer. Saya rasa dosennya terlalu ngarang, akhirnya saya datang ke kelas reguler buat cross check. Nah, ini jadi terlalu panjang. Mas, sejujurnya jadi terlalu panjang. Karena ya itu tadi konteks ini, cerita ini wah terlalu sulit buat dijabarkan oleh penonton, untuk penonton umum. Kalau ini memang jadi kayak terusnya ya udah kocak-kocakan aja. Pasan remeh, pasan receh. Karena di kelas reguler ada yang baru bisa nyalain komputer, bahkan ada yang nyalain komputer mau minjem korek temen. Boleh nggak minjem rokok? Minjem korek buat nyalain komputer dong. Walaupun terlalu mengada-ngada, ini masuknya absurd memang. Tapi pasan absurd itu masih bisa diakali dengan ada kalimat what if. Misalnya, kan kamu nggak percaya ada dosennya bilang, oh karena di kelas reguler ada yang baru bisa jalan komputer. Masa sih? 2026 udah bisa jalan komputer. Masa iya? Ada orang yang lihat PC terus bilang, ini nyalainnya gimana pak? Pakai korek ya? Nah, kira-kira seperti itu. Ini karena masuk ke khayal, masuk ke khayalan penonton. Jadi bisa buat teman-teman, apalagi Mas Raden ini ya, bisa mengakali dengan cara itu. Dengan cara dikasih what if. Begitu kira-kira. Ada ini tambahan nggak, Mas Raden? Monggo. Silakan. Siapa tahu ada tanggapan mungkin. Gitu. Moga. Saya sambil membalas chat dulu ya. Boleh minta tolong sarannya Mas. Tadi Mas Endi umur. Boleh. Maksudnya kayak minta sarannya diapakan. Maksudnya minta sarannya bagaimanakah? Begitu. Minta tolong diapakan atau bagaimana gitu. Boleh diperjelas, terima kasih. Kita melanjut lagi ya. Ini sudah 25% bro. Keren banget. Terima kasih buat teman-teman yang tadi sudah mensupport. Sudah 25% dari apa namanya,
jatah milestone untuk membeli webcam. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum punya ebook BSBB, bisa di check out di bsbb.fun, di ini aja di barnya bsbb.fun untuk membeli ebook BSBB. Sebuah panduan singkat untuk teman-teman menulis materi dari nol. Itu sudah lebih dari 500 orang yang beli, dan testimoninya rata-rata sangat terbantu karena katanya sangat basic untuk pemula. Begitu kira-kira. Oke, kita lanjut lagi deh. Tadi udah. Ini. Bangga berasal di dunia. Kayaknya nggak mungkin sih bangga juga ini. Sanak tadi kerja di TI, tapi sering disuruh hack IG orang. Lucunya IG saya pernah kena hack sampai hack back. Ibarat polisi ditelang polisi teman-teman backup. Nah ini oke, lebih oke. Ya, ini lebih oke, lebih umum ini. Bisa di cerna. Nah, mungkin selanjutnya adalah mungkin cerita bagaimana ceritanya akunnya bisa dihack. Karena kalau cuma segini doang, sayang banget. Aku bener beli ebook BSB tapi nunggu gajian, Mas. Aman aja, akan selalu ada kok. Nggak usah buru-buru juga. Gitu. Nah, ini materi tadi yang soal dihack nih. Ya, kayaknya memang maksudnya kayak yang materi yang cuma terjadi di Mas aja. Mungkin orang lain gak merasakan. Nah, itu bisa diolah lagi, silahkan. Bisa jadi lebih panjang. Bisa. Masih siap-siap aja kita cari-cari. Tapi yang penting kalau terbayang dulu. Izin Mas, masih sangat baru dalam menulis materi, ada sedikit nulis tapi belum punya pasien dan Kurin bisa dibantu. Coba ditulis aja, Mas. Siapa nih? Mas Epo. Tapi saya tidak bisa menjalankan punchline ya, karena punchline tuh sifatnya sangat personal. Dan kalau saya kasih jatuhnya nanti takutnya jadi manja begitu. Kalau saya kasih punchline. Dan saya juga di Senap Jogja juga tidak memberi punchline, hanya mengarahkan saja. Karena takutnya kalau itu ketergantungan seperti dibilang sama Koernas. Koernas itu bilang kombut itu kayak narkoba, candu. Bisa bikin candu. Gitu.
Den, 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 den. Makan sih. Iya mas, masih ragu aja rasanya atau takut miss. Sudah berapa kali open mic? Mas Epo kalau boleh tahu. Karena kalau takut, karena kalau takut miss, ya ini pun aku juga dulu juga takut miss gitu. Aku juga gak tahu ini bakal berhasil apa enggak. Tapi yang namanya dicoba man, open mic kan pasti coba. Kalau nggak lucu ya udah, nggak yang gimana banget. Masa mah yakin aja. Kalau kalau ditunggu sampai siap, tidak bakal siap. Beneran. Kalau ditunggu sampai siap, tidak akan pernah siap. Gitu. Tadi terus siapa? Oh, ini. Kita coba ini ya. Kita coba Mas Endeavor ini. Oh, line break. Nah. Sip. Oke. Ini ya. Alasan kenapa saya jual nasi goreng? Karena dulu saya pikir jual nasi goreng itu gampang. Soalnya dari kecil saya sering banget bikin nasi goreng sendiri di rumah. Makanya saya pikir ini peluang bisnis. Bahkan saya tertariknya, saya kepikiran buat resign dari kerjaan. Apa susah sih tinggal gorengin nasi, kasih ke konsumen, udah deh dapat uang. Tapi saya lupa waktu di rumah saya nggak pernah bungkus nasi. Oke. Berarti pasnya di sini ya. Tapi saya lupa. Punchline di sini. Oke. Nah, kalau menurut saya, Mas, oke. Ah. Set. Ini dulu ya. Nah. Oke. Udah dipersingkat nih. Alasan kenapa saya jual nasi goreng, karena dulu saya pikir jual nasi goreng itu gampang. Soalnya dari kecil saya sering banget bikin nasi goreng sendiri. Nah, ini bisa dipotong nih. Set. Ini. Jadi apa susahnya sih? Tinggal gorengin nasi, kasih ke udah dapat uang. Tapi saya ingat, bukan lupa, tapi saya ingat. Oh bukan, benar, tapi saya lupa. Jadi gak usah pakai di rumah. Tapi saya lupa. Terus nggak ada. Nah, lebih singkat lagi nih. Kita coba persingkat lagi, kayaknya masih bisa. Alasan kenapa saya jual nasi goreng adalah karena dulu saya pikir gampang. Nah, soalnya dari kecil saya sering banget bikin nasi goreng. Jadi apa sih? Tinggal gorengin nasi, jual ke konsumen, oh udah dapat uang. Nah, tapi saya lupa dulu saya nggak pernah bungkusin nasi. Dah, bisa. Ini mungkin salah satu paling singkat, tapi mungkin masih bisa lebih singkat lagi. Benar nggak sih mas kalau materi bisa lucu karena delivery dan siapa yang membawakannya bukan murni dari materi yang ditulis? Salah satu faktor yang menentukan menurut Jerry Seinfeld bahkan
97,5, 98. 2%-nya yang ditulis. 98% delivery bahkan. Tapi saya percaya mungkin dia 90-an% atau 80-an% ke atas. Tapi yang ditulis juga tetap penting. Karena kalau hanya nguatin di delivery, materinya tidak dikuatin, yang tidak jadi 100%. Gitu kira-kira. Kira-kira seperti itu. Ini kalau yang jadi lebih singkat kira-kira seperti ini. Asal kenapa saya jual nasi goreng? Karena dulu saya pikir gampang. Setelah dari kecil saya sering banget bikin nasi goreng. Jadi apa susahnya sih tinggal gorengin nasi, jual ke konsumen udah dapat uang. Jadi kalau mau mendekin kira-kira seperti ini. Karena informasinya masih tetap ada dan tidak hilang. Begitu. Kira-kira. Rumah saya tuh kecil, saking kecilnya kalau masuk lewat pintu depan langsung halaman belakang. Sangat 2013-2014. Materi saking kecilnya, saking jauhnya, saking tuanya, saking miskinnya. Kayak rumah saya tuh gede banget. Kamar tidur sama sama ruang tamu tuh beda kode pos aja, jauh banget. Gede sekali. Kalau anomali seperti Dodit Mulyanto itu menurut Mas Amas bagaimana? Dia diam di panggung, hadir di panggung aja penonton udah pada ketawa, ngomong satu kata pun nggak anomali, karena banyak yang kayak gitu. Sebelumnya tuh kayak mau kayak gitu ya, Viko Fahriza itu begitu. Benedictivity di season yang sama juga begitu. Yuda Keling di season yang sama juga begitu. Dodit itu unik karena bawa biola dan deadpan gitu. Apakah kita bisa mencapai level seperti itu? Mungkin, tapi memang orang-orang seperti itu ada aura yang beda, punya aura yang berbeda. Kalau zaman sekarang tuh mungkin Bang Jegel mungkin masuk, Muktintut masuk. Sadana Agung, Mas Dana dengan kayak itu juga sudah. Jadi makin kecil itu sudah bukan anomali lagi. Bahkan pada saat itu juga udah bukan anomali. Anomalinya adalah bahwa kita belum pernah melihat ada yang menggunakan alat musik, khususnya biola. Kalau gitar kan di zaman itu tuh udah ada Moody Taylor, Cing Abdel juga beberapa kali sering stand up pakai gitar. Kalau gitar udah lumayan sering. Tapi kalau yang menggunakan props biola dan deadpan, kombinasinya dua itu. Saya Epo, saya non muslim yang tinggal di depan masjid, dan sekarang ini bulan Ramadan ya teman-teman, jujur aku rindu Jumat berkah. Biasa setiap Jumat dapat nasi, sekarang dapat kotak amal. Nah kalau ini saya tinggal di depan masjid gak penting. Sekarang ini bukan bulan Ramadan gak penting. Bisa di saya Epo, saya non muslim. Saya jujur rindu Jumat berkah. Udah bisa sesingkat itu. Karena kalau tinggal di depan masjid nggak begitu mendukung, kecuali ada cerita soal
Apa keresahanmu di depan punya rumah di depan masjid? Kira-kira begitu. Kira-kira. Ada lagi teman-teman? Kita akan akhiri dalam waktu 15 menit ke depan. Oke mas. Kenapa tiba-tiba oke, cintaku? Hah? Kenapa tiba-tiba oke? Aku coba ngebadarin dan ngafal materi itu, pasti yang diomongin selalu beda, tapi poin tujuannya tetap sama, banyak improve. Itu normal atau harus sama persis dengan apa yang ditulis mas? Baiknya ya, tapi jangan plek sama. Kok udah? Tadi sudah dari jam 9 kurang, ini sudah mau 2 jam. Aku baru nonton. Ya, nanti kalau ternyata banyak yang nanya, lewat dikit nih nggak apa-apa. Tadi ngafalin baiknya sesuai dengan apa yang ditulis, tapi jangan 100% sama, biar tidak terkesan robotik atau terkesannya yaudah membaca aja. Mas kalau ada yang nanya namanya Berlon jangan dijawab. Oh tadi di atas tuh Pascalis Berlon ini. Nggak nanya sih, tapi mencoba beat yang sangat fresh sekali. Harus bukan ada improve-nya sih, tapi buat sebagaimana senatural mungkin ketika dibawain. Kalau improve baiknya ketika di atas panggung aja. Takutnya adalah nggak sesuai terus bisa ngerusak, karena stand up comedy itu agak kayak musik, ada ritmenya. Kalau salah sedikit bisa jadi pasiennya nggak kena. Nonton live-nya Mas Robert bisa sebagai bimbingan sama dosen. Lah, kita mah anak UNY. Dasarnya SPD kita ya. Terima kasih banyak Bang, mantap. Mas Endomor, semoga nasi gorengnya laku. Baik Mas, thanks. Terima kasih. Semoga membantu ya. Sehat selalu, semoga lancar puasanya. Amin. Semoga kita selalu semangat sampai puasa hari terakhir. Sekarang hari keberapa sih? Kita puasa tuh mulai apa? Rabu ya? Oh 8 hari. 8 hari. Karena saya Muhammadiyah. Saya adalah King MU, King Muhammadiyah. Pipop. Ayo. Kita menulis kembali. Sama Muhammadino pas ikut NU, lebaran ikut Muhammadiyah. Terlalu ngecit kamu Mas.
Mengakali, terlalu mengakali. Terlalu mengakali. Selamat datang buat teman-teman yang mungkin baru bergabung. Ini adalah live belajar senap bareng-bareng bersama saya Sampras, dan ini tadi sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya. Nanti bakal ada tayangan ulangnya. Nanti silahkan ditonton di YouTube channel saya. Kalau belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Silahkan subscribe. Subscribe. Jangan sampai belum subscribe. Dan. Oh, ada yang nonton 9. Cek. Ngecek aja kayaknya. Oke. Ditusuk. Wah. Stabut. Ah. Tetap ngiderin. Kenapa lucu dia? Dia takut kenapa lucu? Tapi ini klasik gak sih? Klasik kan jatuhnya? Aduh, coba dikali lagi deh. Kaget. Loh. Kerja di mana Mas nonton live trading? Nonton di mana tuh live trading? Masuk neraka santai dan chill ya, karena ada orang-orang yang melakukan dosa tuh entengnya santai gitu, kayak nggak bakal nerima konsekuensi gitu. Kalau dari Pegasus satu kantor sama Dipa, cuman beda divisi. Oh, sama Dipa. Ya. Jual laptop berarti ya? Nah, Pegasus jual laptop ya? Ini lumayan nih, dapat potensi komedi. Nggak tahu nih jadi apa, tapi ditulis dulu aja karena kita nggak tahu nanti bakal jadi materi apa enggak. Yang penting ditulis dulu. Viewsnya 157, alhamdulillah, mantap.
Monggo teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi silakan sembari saya menulis. Betul yang Dipa yang jualan, aku yang salah. Oh. Tadi kok ya kuliah IT. Kuliah IT. Kuliah IT yang jualan orang sales. IT-nya yang install. Pem 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 pem. Oke. Karena ini sudah slow pace, mari kita akhiri dalam 4 menit. Silakan teman-teman. Sebelum ditutup, kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh. Sebelum kita tutup di sekitar 22.30. Abangku, respect. Respect abangku. Nah, nih, Mas, kalau memilih diksi sopan dan gak sopan lebih baik mana? Contoh BAB dan berak. Apa yang perlu diperhatikan dalam memilih diksi? Kalau konteksnya sopan atau tidak sopan, pilihlah sesuai dengan siapa yang menonton. Adakah keluarga, adakah anak kecil, tampil di tempat makan, tampil di kafe ada orang yang sedang menyantap makanan minuman, atau di tempat yang biasanya atau ada kafe-kafe yang dekat dengan perumahan warga. Nah itu perlu dipilah dan pilih. Jadi disesuaikan dengan konteks situasi tampilnya seperti apa. Tapi kalau perihal kekocakan atau enggak, ada sebuah format di mana dicoba dicari diksi dengan berakhiran huruf konsonan KTP BDG atau KTP Bandung. Kenapa disarankan untuk mencari diksi dengan berakhiran KTP BDG? Karena diyakini diksi-diksi yang berakhiran KTP BDG itu lebih terdengar kocak gitu. Misalkan ini
dari segi ini aja ya, dari segi kata ya. Misalkan minus, minus. Dia mah kelakuannya minus. Tapi kalau diksinya, dia mah kelakuannya kurang. Akhirnya terus bisa terdengar lebih kocak. Nah, kira-kira gitu. Atau kayak lucu nih, tuh lucu. Wah, lucu banget lu. Wah, lucu banget. Tapi bandingnya sama kocak. Kocak. Lebih lucu terdengar gitu. Kira-kira Johan Duranes. Semoga menjawab ya pertanyaannya tadi. Kalau perihal sopan dan tidak sopan disesuaikan sama tempatnya. Jadi hal-halnya tuh lebih ke siapa yang dengerin kita, siapa yang nonton. Tapi kalau dari segi kelucuan yang dipilih kalau bisa menggunakan diksi-diksi berikut. KTP BDG atau KTP Bandung. Pertanyaan terakhir deh. Ini dari Mas Radin. Kalau open mic itu satu pembahasan utuh atau bisa ganti Mas? Misal di awal aku bahas IT tapi di akhir aku bahas pengalaman ngojol. Karena aku ada beberapa cerita lucu yang satu sama lainnya nggak nyambung. Bebas kalau namanya open mic itu tidak ada batasan. Mau 5 menit beda-beda pembahasan, silahkan. Mau 5 menit satu pembahasan, silahkan. Senyamannya aja. Gak ada yang kayak diwajibin. Paling bisa patokannya cuma waktu aja, biasanya. Begitu kira-kira. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton live ini. Kita ketemu besok dilihat, tapi mungkin insya Allah siang. Tapi sorenya saya berangkat ke open mic dan malamnya saya ada comedy Discord. Jadi kalau teman-teman mau sharing-sharing yang lebih luas lagi bisa ke comedy Discord, atau nanti tungguin aja saya bakal live di kapan kalau besok. Itu aja, terima kasih. Sampai ketemu di live selanjutnya. Terima kasih buat yang udah support, yang udah ngeramein kolom komentar juga. Dan yang buat yang support, semoga rezeki kalian mengalir deras hingga kalian pun tenggelam dalam rezeki tersebut. Gitu. Terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.